Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel. Hari ini saya kedapatan paket ya, atau dapat kiriman paket dari Pak Bambang ya. Pak Bambang dari Jakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Bambang yang telah mempercayai saya untuk servis mesin Chapkingnya. Tidak usah berlama-lama, mari kita cek langsung ya. Informasi dari Pak Bambang katanya mesinnya mati total. Oke, langsung kita cek ya. Oke, Chapkingnya yang ini ya, Presto ya. Chapkingnya Presto ini udah kuning ya, udah lama belinya. Oke, nah ini tutupnya udah terbuka ya, ini udah terbuka tutupnya. Oh, di sini udah kelihatan ya soket dari PCB copot ya. Nah ini, oke, langsung saja kita cek. Ini kondisinya udah dibuka ya, bukain. Perhatikan ini ya, takut ada yang penyok pinggirannya. Kalau penyok ini jadi penyebab kebocoran nanti. Oke, nah ini pecah ya. Nah ini kondisi udah pecah kondisinya tuh. Nggak tahu dari Pak Bambangnya atau dari pengirimannya ya. Ini udah pecah tuh ya, bisa dilihat ya, ini udah penyok tuh. Dudukan dari bodinya penyok nih, udah pecah. Ini terbuka ya. Nah ini soket yang dari PCB udah lepas ya. Nah ini udah lepas. Ini bagian mana nih? Oh, ini bagian pengatur suhu ya, pemanas otomatisnya. Oke, ini kabel ke digital. Ini ke digital ya, ini digitalnya. Oke, mungkin kita buka aja langsung ya ininya. Wah, ini harus nanti konfirmasi ke Pak Bambangnya nanti ya. Saya tanyakan ini pecahnya emang dari awal atau dari pengiriman ya. Sudah ya. Ini orang nggak ada bautnya, tinggal buka aja. Ini kayaknya karena ada tekanan nih, mungkin kemungkinan sih dari ekspedisi kali. Tuh kan, dia penyok dia. Nah tadi mana yang pecahnya? Yang pecahnya ini ya. Nah ini udah penyok juga tuh. Kalau kan lurus kayak gini dia. Oke, kita lurusin aja dulu ya. Kita lurusin dulu.
nanti enak pemasangannya. Oke, nah, sama ya, sip. Sebelumnya kita coba dulu ya, kita coba dulu colokin ke listriknya apakah dia benar mati total. Kalau untuk soket yang lepas ini sih nggak pengaruh ya kalau untuk mati total ya, karena itu dia bagian ini aja, bagian pengatur panas aja, otomatis panas heater. Yang penting ini nih, ini kan kabel dari digitalnya nih ya, ke bawah yang ini. Kalau digitalnya mati, berarti kita coba ganti digital dulu. Oke, kita colokin dulu ya. Oh iya, ini udah colokin ya nih. Oke, ini mati ya, harusnya dia langsung hidup. Tuh. Oke, kita coba ganti digital dulu ya. Kita ambil digitalnya. Ini digitalnya ya. Ini digital satu set dengan PCB-nya. Cuma kita ganti digital dulu ya. Pengen tahu di PCB masih hidup nggak PCB-nya. Oke, ini digitalnya. Oke, kita cabut aja dulu. Sip. Lalu kita ganti ya. Oke, kita lihat. Kalau ini hidup, berarti PCB-nya nggak apa-apa ya. Cuma kita paling solderin aja nih bagian dari soketnya. Wah, mati ya. Mati nih. Tetap nggak hidup. Kita cek dulu kabel powernya. Apakah masih di sini nyambung sih ya. Nyambung, nggak ada yang putus. Oke, terpaksa kita coba ganti PCB-nya dulu. Oke, ini ya, kita ganti. Lalu kita ganti digitalnya. Digitalnya kita pakai punya bawahnya dulu ya. Oke, sip. Lalu kabel powernya kita pindahin. Sip. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini yang sampai kena ini ya, besi ya. Kita ganti posisinya pakai plastik biar nggak konkret. Oke, kayak gini. Sip, digital udah nyambung sini ya. Coba kita tes dulu. Nah, hidup ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, hidup. Ini dipastikan berarti PCB-nya. Nah, ini PCB-nya jebol. Gitu. Oke, langsung aja kita pasang lagi. Ini udah jelas ya. Ini jelas sudah PCB-nya. Kita bongkar aja yang lamanya. Berarti digital nggak ada masalah ya.
diameternya bagus. Cuma ini PR-nya ini aja pecah ya, nggak tahu nih pecah dari, kalau dari yang punya sih kayaknya nggak mungkin ya, karena harusnya pasti abang-abangnya bilang ya biasanya kalau ada kondisi pecah atau gimana. Ini kayaknya dari ekspedisinya kayaknya. Mungkin ini ya ketiban sama yang besar kali. Oke, kita pasangkan lagi. Ini bodi juga agak sedikit penyok ya. Ini udah jadi agak susah deh masang, karena penyok ya bodinya juga. Ini dia gampang masangnya ya, kalau ini udah nggak bulat ya lingkarannya. Oke, lalu kita pasang ini. Kita pasin dulu ya, kita pasin dulu bagian lubang bautnya. Oh, ini dari sini nih. Nah, oke. Lihat ya nih. Nah, cara masangnya gini. Kita masukin ke sini nih. Nah, set, sip. Yang sebelah sini karena patah ya, patah tadi dudukannya. Nah, di sini dia harusnya tuh nempelnya ke sini. Nanti kita akarin. Lalu kita cari yang pas posisinya. Kita cari yang pas. Colokan sampingnya. Oke, udah nempel ya. Coba kita pasin yang pecahnya. Nah, ini kayak gini nih harusnya nih tuh. Nah, oke, tinggal kita pasangin lagi baut-bautnya. Tadi bautnya, bautnya tadi.
Oke, lalu kita pasang tutupnya. Nggak terbuka ya tutupnya. Tutupnya kita cari kuncinya dulu, mana kuncinya? Lubang bautnya di sebelah mana? Oh, ini pecah ya, di sini dia. Harusnya adanya di situ. Nah, kan bautnya ada, oh di sini tuh kan, pecahnya di sini tuh. Pecahnya masih nempel di sini dia. Pecahannya. Tuh. Kita buka dulu ya. Masih di sini rupanya tuh. Oke, terus kita pasin dulu dah kunciannya dulu. Ini kalau nggak di ini juga nggak bakal nempel ya. Nih di sini nih. Ini di mana nih? Harusnya bukan di sini. Ini. Nah di sini dia nih. Oke, berarti kita harus ngelem dulu ya. Kita lem dulu. Ini kalau nggak dilem nggak bisa nih. Jadi pasang nanti. Oke, ini harus ada ngeleman ya. Sip. Oke, tunggu bentar ya, saya ambil lemnya dulu. Oke, kita gunakan lem ini ya, lem Korea. Kita pasin dulu. Oke, kita pasin dulu ya. Ya, tunggu bentar ya. Lemnya kurang kuat nih. Dan terlalu ininya besinya masih terlalu kuat nih, masih belum pas nih. Masih kurang naik dikit besinya. Kita coba lagi. Lemnya juga sudah kurang bagus ya, lemnya udah kelamaan mungkin, jadi enggak ini. Kita ganti juga lemnya, jangan yang itu. Coba kita ganti yang ini lemnya nih. Ini udah lama juga kayaknya lemnya. Udah. Nah ini masih cair nih. Nah, kelamaan lem kayak gini basi, nggak nempel lagi. Kita coba lem yang ini nih.
Nah ini nempel ya, pokoknya nempel nih, filmnya masih bagus. Ini udah nggak ada patahan juga nih. Oke, ini nempel ya. Nah, tinggal kita cari yang pas. Oke, nah, ini udah pas ya, udah pas tuh, udah pas sama bautnya. Tinggal kita baut aja. Kalau yang ini dijamin ya, lemnya kuat ya, udah nempel ya. Oke, sip. Lalu kita baut bagian dalamnya nih, bagian dalam belum dibaut. Oh ini udah, yang ini udah dibaut nih, udah ya. Kalau bodinya tadi kan udah dikencengin dari bawah tuh, yang baut yang 3 itu nih kan buat ngencengin bodi dia nih, udah nggak lepas sekarang tuh. Oke, lalu kita tes dulu, kita tes lagi. Tadi kan mati total ya. Tadi mati total, yang kerusakan udah jelas ya dari PCB-nya. Oke, udah normal. Kita tinggal cari menu ya, pilih menu. Mana menunya? Ini menu ya. Oke, normal semua bisa ya. Oke, sip. Ini oke, sip, semuanya berfungsi ya. Nah ini manual baru ini. Oke, sip. Oke, mungkin itu saja ya buat teman-teman, dan khususnya untuk Pak Bambang yang punya mesin ini. Mesinnya sudah kembali normal ya, seperti biasa. Bisa nanti tinggal dites aja. Nanti saya juga mau tes paling sendiri lah, nasi tes dulu, tes masak nasi, lalu bisa dikirim lagi. Yang jelas ini udah hidup ya, udah normal. Yang tadinya mati total sudah hidup kembali. Oke, mungkin itu cukup sekian ya pengalaman yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Dan jangan lupa dukung terus channel saya, jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.